itu, perkenalkan saya sendiri Fitria Khairisha Syarif dan teman-teman saya. Saya Sahoel Sachin Sibailani. Saya Dandi. Saya Zakia Audia. Saya Adelia Rahmat. Selamat menyaksikan. UMKM merupakan salah satu pilar penting perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 61% PDB dan menyerap 117 juta tenaga kerja. Di sisi lain, permintaan makanan pangan di Indonesia terus tumbuh sekitar 8-12% setiap tahunnya. Singkong sendiri adalah bahan baku yang sangat melimpah, namun nilai jualnya rendah jika dijual mentah. Karena itu kami mengolah singkong menjadi keripik sila, yaitu cemilan lokal yang lebih renyah, higienis, berbumbu merata, dan dikemas modern. Produk ini menjawab kebutuhan pasar yang menyukai cemilan gurih, praktis, dan terjangkau. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan target pemasaran keripik sila. Ada 4 tujuan utama. Yang pertama, menghasilkan keripik singkong yang berkualitas dengan rasa dan kemasan yang menarik. Kedua, memperluas pangsa pasar di Makassar dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Ketiga, membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar. Keempat, mendukung petani lokal dengan memanfaatkan bahan baku singkong dari daerah kita tercinta. Nah, untuk target pemasaran keripik sila kami menargetkan para pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, warung, hingga tokoh oleh-oleh yang ada di daerah kami. Kami menargetkan para konsumen itu mulai dari usia 6 sampai 60 tahun, terutama yang tinggal di Makassar, Indonesia bagian timur, dengan tingkat ekonomi menengah hingga ke bawah, dan yang memiliki perilaku konsumtif terhadap cemilan yang gurih dan praktis. Berikutnya, saya akan menjelaskan keunggulan produk, positioning, dan analisis SWOT. Keunggulan utama keripik sila antara lain, renyah lebih lama, bumbu merata, singkong lokal pilihan, harga terjangkau, kemasan modern, dan kedap udara. Positioning kami adalah keripik singkong lokal yang renyah lebih lama, higienis, berbumbu merata, dan dikemas modern. Selanjutnya, untuk analisis SWOT. Yang pertama, strength, cita rasa lokal, tekstur renyah, dan kemasan modern. Yang kedua, weakness, kapasitas produksi masih terbatas. Yang ketiga, opportunity, tren cemilan lokal meningkat dan bahan baku melimpah. Yang keempat, threat, banyak pesaing dengan harga sangat murah. Jadi, secara keseluruhan, keripik sila memiliki daya saing yang baik pada pasar cemilan lokal. Sekarang saya akan menjelaskan proses produksi keripik sila. Proses produksi kami terdiri dari 10 tahap, yaitu pengadaan bahan, pengupasan, pengirisan, perendaman, penggorengan, penirisan, pemberian bumbu, pendinginan, pengemasan, dan penyimpanan. Dari hasil uji coba, 3 kg singkong menghasilkan sekitar 1,2 kg keripik dengan ukuran kemasan 80 gram. Kapasitas produksi kami yaitu 15 bungkus per hari dan 450 bungkus per bulan. Untuk rasa kami menyediakan original, balado, keju, barbecue, dan pedas manis. Proses produksi yang sederhana namun higienis membuat usaha ini mudah dijalankan dan memungkinkan peningkatan kapasitas di masa depan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Nah, dari penjualan bulanan itu 450 bungkus dikalikan dengan 12.000 yaitu harga per bungkus. Nah, menghasilkan total sebesar Rp5.400.000. Nah, adapun harga pokok penjualan yaitu 450 bungkus dikali 4.500. Nah, menghasilkan total sebesar Rp2.025.000. Nah, sekarang saya akan menghitung bagaimana sih laba faktornya itu. Nah, yang pertama itu ada namanya Rp5.400.000. Nah, di sini adalah total penjualan selama 1 bulan. Nah, yang kedua itu Rp2.025.000 itu harga pokok penjualan. Nah, ini untuk total penjualan selama 1 bulan itu dikurangkan dengan harga pokok penjualan. Nah, berkisar sebesar Rp3.375.000.
Nah, yang keempat ada namanya beban operasional. Nah, yang pertama itu mencangkup gaji karyawan sebesar 2.400.000. Yang kedua, listrik dan internet sebesar 200.000. Yang ketiga, transportasi sebesar 100.000. Yang keempat adalah penyusunan alat sebesar 100.000. Nah, total dari keseluruhan beban operasional adalah 2.800.000. Nah, adapun perhitungan pada laba bersihnya yaitu 3.375.000. Nah, itu adalah laba kotor dari penjualannya dikurang dengan 2.800.000 hasil dari beban operasionalnya. Nah, sehingga menghasilkan total keseluruhan sebesar 575.000 per bulannya. Nah, adapun BEP atau break even point. Nah, yang pertama itu biaya tetapnya sebesar 2.800.000. Yang kedua itu margin kontribusinya sebesar 12.000 dikurang 4.500 sama dengan 7.500 per unit. Nah, BEP unit ini menghasilkan 374 bungkus per bulannya. Nah, sementara produksi kami memproduksi sebanyak 450 bungkus per bulan. Nah, sehingga usaha yang kita ambil atau sudah melewati titik impas dan layak dijalankan sebagaimana. Nah, adapun kesimpulannya, keripik sila memiliki prospek usaha yang sangat baik. Bahan baku mudah diperoleh, permintaan pasarnya stabil, proses produksinya sederhana, dan pemasaran digital membuat usaha ini berpeluang berkembang lebih besar ke depannya. Nah, kami yakin keripik sila itu memiliki potensi besar untuk tumbuh dan menjadi produksi cemilan lokal yang unggulan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas